demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. La yuhsinu 'abdun billahi dhanna, tidak berhusnudzon seorang hamba pun kepada Allah illa a'tahu dhannah, mesti Allah akan berikan kepada dia persangkaan baik dia itu. Wa dzalika, dan itu prakteknya husnudzon, bi annal khaira, bahwasanya semua kebaikan biyadihi adalah dalam kekuasaannya Allah. Ini walaupun macam-macam kelemahan, dalam kuasaan Allah segala baikan, dan rahmatnya Allah melebihi murkanya, saya tetap berharap sayangnya, berharap kebaikannya, berharap anugerahnya, tanpa melihat kelemahan saya, tapi yang saya lihat adalah kuasanya Allah. Tetapi harus ingat, diulang lagi, jangan sampai dalil-dalil luasnya rahmatnya Allah, perintah untuk berbaik sangka kepada Allah, jadi dalil untuk kita terus berbuat maksiat kepada Allah. Karena berbuat maksiat kepada Allah itu mendatangkan murkanya Allah. Kalau orang dimurkai oleh Allah, maka akan jauh dari ditolong oleh Allah untuk macam-macam kebaikan, termasuk berbaik sangka kepada Allah, hatinya gelap. Di antara risikonya melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hayyan Abi Nadhr, qal, beliau mengatakan, mana kitab kamu? Kharajtu, aku keluar, aidan, dalam keadaan menjenguk, li Yazid bin Aswad, kepada Yazid bin Aswad, karena Yazid sakit. Falaqitu, maka aku pun ketemu Wathilah bin al-Asqa, wahwa, sedangkan dia juga yuridu iyadatahu, pengen menjenguk Yazid. Fadakhalna alaihi, maka kami pun masuk alaihi, pada Yazid. Falamma ra'a Wathilata, maka ketika Yazid melihat Wathilah, basata yadahu, beliau membentangkan tangannya. Wa ja'ala, dan bergeraklah Yazid yushiru, berisyarat ilaihi, ke arahnya Wathilah, beliau menggerakkan tangannya untuk memanggil Wathilah. Sakit keras, tidak bisa memanggil dengan suara keras, mungkin begitu, isyarat saja. Fa aqbala, maka datanglah Wathilah hatta jalasa, sehingga beliau duduk di dekatnya Yazid. Fa akhadha, maka memegang Yazid bi kaffai Wathilata, memegang dua telapak tangannya Wathilah. Fa ja'alahuma, maka Yazid menjadikan kedua telapaknya Wathilah ala wajhihi, di atas mukanya Yazid. Pegang duanya, kemudian beliau letakkan di mukanya. Faqala, maka berkata lahu, kepada Yazid, Wathilah, kaifa dhannuka billah, bagaimana persangkaan kamu kepada Allah? Faqala, maka Yazid mengatakan, dhanni billahi wallahi hasanun, persangkaan kamu kepada Allah, demi Allah adalah baik. Qal, Wathilah mengatakan, fa'abshir, maka terimalah berita gembira. Fa inni, maka sesungguhnya aku, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, ana, aku, inda dhanni abdi bi, mengikut persangkaan hambaku bi, denganku. In dhanna khairan falahu, in dhanna khairan, kalau dia menyangka khairan, baik, kepada saya, falahu, maka kebaikan itu akan dia dapatkan.
Wa in dhanna syarran, dan kalau dia menyangka syarran keburukan, falahu maka keburukan akan dia dapatkan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Ini seperti keterangan pertemuan yang sebelumnya, bahwa Allah itu maha tahu isi hatinya hambanya. Kita ini kalau berburuk sangka kepada Allah itu adalah kekurang ajaran yang maksimal. Maka akhirnya kita akan mendapatkan macam-macam musibah gara-gara berburuk sangka kepada Allah. Termasuk arti baik sangka kepada Allah, termasuk di dalam itu adalah baik sangka dengan aturan-aturan Allah, yaitu agama Islam. Semua aturannya itu datangkan keberuntungan, datangkan pahala, datangkan ridhonya Allah, jalan surga. Maka tidak ada di dunia ini orang yang paling benar husnudzonnya kepada Allah melebihi para anbiya. Maka tidak ada yang lebih taat sempurnanya seperti para anbiya. Begitu pula selepas para anbiya, yang paling baik sangka kepada Allah adalah para sahabat. Maka tidak ada agama yang lebih baik diamalkan, agama Islam, melebihi yang telah dipraktekkan oleh sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan termasuk bagian dari buruk sangka kepada Allah adalah buruk sangka kepada Islam. Kadang orang itu buruk sangka kepada Islam secara total, nggak berani. Islam itu merugikan, nggak berani. Maka dia masih tetap pegang dengan imannya kepada Islam, mengaku sebagai mukmin muslim. Tetapi kadang-kadang tanpa terasa ada sebagian amalan Islam menurut dia itu merugikan. Ini juga bagian dari bentuk buruk sangka. Ada orang itu tidak mengamalkan sebagian arahan agama karena malas, karena ikut nafsu, tetapi dalam dirinya paham saya ini rugi. Nah, orang yang seperti begini ini ya orang yang rugilah. Nah, gitu. Tapi kalau orang buruk sangka bukan sekedar rugi, imannya dalam bahaya. Sudah tidak amal, buruk sangka lagi. Bahkan kalau orang itu amal tapi disertai buruk sangka, ya kalau Rasulullah benar ya saya untung, kalau enggak ya capek-capek mondok lama ternyata bohong semua. Wah, ini bagian dari zandaqah, dari orang yang di hatinya belum iman tapi zahirnya beriman. Maka di zaman Nabi Musa diceritakan ada dua orang, satunya suka melanggar, satunya sepertinya suka ikut Nabi Musa terus. Begitu yang suka melanggar tadi matinya hampir bersamaan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengsolati orang tadi, mengantarkan jenazahnya dan menghadiri pengkuburannya. Maka orang kampung itu pada bingung, ini orang ini kami aja nggak siap nyolati loh asalnya. Lah kok Nabi Musa sendiri yang datang nyolati, ya akhirnya kita terpaksa ikut-ikut nyolati. Ini nakalnya sudah bukan main ini. Satunya yang kelihatannya sering dengan Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah, jangan kamu hadiri sholatnya dan jangan kamu hadiri penguburannya. Maka orang kampung heran, kok Nabi Musa nggak mau, kenapa ya? Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah itu apa rahasianya? Yang satu zahirnya baik, saya malah nggak boleh nyolati, nggak boleh menghadiri jenazahnya. Satunya zahirnya banyak keburukan, tapi malah saya suruh nyolati, suruh menghadiri penguburannya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, kamu tanya kepada istri mereka berdua. Maka Nabi Musa tanya pada istrinya yang zahirnya ahli maksiat tadi. Maka istrinya bilang, ya suami saya ini banyak salahnya, tapi setiap sebelum tidur nangis terus sampai
pagi atau sampai ketiduran nangisnya itu. Musa itu benar, ajarannya benar, tapi saya belum taat, saya ini rugi, saya ini bahaya, saya ini nangis terus sepanjang malam nangisi kesalahannya. Nabi Musa tanya lagi kepada satunya. Istrinya bilang setiap mau tidur itu suami saya itu bilang, wah saya sudah capek tadi ikut programnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa benar ya pahala saya banyak. Tapi kalau nggak benar ya capeknya pol tetapi rugi tok. Terus tidur. Jadi satunya itu seperti amal agama tapi tidak yakin. Satunya seperti banyak melanggar tapi dia yakin pada agama. Tentu saja dua-duanya ini bukan contoh bagi kita ya. Kadang-kadang kita ini ngambil alasan, oh saya tak ikut yang pertama aja itu. Sepertinya nakal, bolosan tapi wali. Wali opo? Kalau memang wali benar kan menangisi kenakalannya, cari dalil untuk kenakalannya itu bukan wali itu. Wali syaitan. La ilaha illallah. Maka hati itu perlu kita evaluasi hati kita itu. Orang itu bisa saja menganggap kita itu bagaimana dan bagaimana. Sebetulnya kita ini lebih tahu diri kita itu bagaimana. Maka orang yang amalnya karena makhluk itu ya rugi. Makhluk itu loh, belas nggak bisa apa-apa. Wa an rajulin min waladi Ubadah bin Samit. Dan diriwayatkan dari seorang laki-laki yang dia ini termasuk anaknya Ubadah bin Samit an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah memerintahkan azza wa jalla bi 'abdin seorang hamba ilan nari ke neraka. Falamma waqafa maka begitu dia telah berdiri ala syafatiha di atas bibirnya neraka sudah hampir nyemplung. Iltafata maka dia noleh. Faqal maka dia mengatakan ama wallah. Ama ini umpama enggak diartikan ya enggak apa-apa, ini semacam muqaddimah perkataan. Ama wallah demi Allah, ama wallahi demi Allah. Ya Rabbi wahai Tuhanku, in kana dhanni sungguh adanya persangkaanku bika pada engkau lah hasanan sungguh bagus. Ini dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap ada seorang ahli maksiat yang dia dihisab nggak lulus, sudah tinggal masuk nerakanya aja, tinggal diputuskan masuk neraka saja. Maka Allah perintahkan pada dia, masuklah kamu ke neraka. Maka dia lari langsung menuju neraka. Tapi begitu sampai depan neraka ternyata mandek, dia mau nyemplung nggak berani. Maka Allah ditanya, kenapa kamu kok cepat-cepat tak perintah masuk neraka langsung masuk neraka, mau melaju masuk neraka? Ya Allah, saya tadi sudah dihisab nggak lulus, dosa sudah banyak, siksa yang menanti sudah banyak. Maka begitu saya dengar engkau merintah saya untuk masuk neraka, saya langsung cepat-cepat mentaati engkau, harapan saya engkau menyayangi saya. Maka karena dia berbaik sangka pada Allah itu di akhirat loh, bukan di masa taklif itu, sudah tidak di dunia lagi. Maka Allah berfirman pada dia, karena engkau baik sangka pada saya, sekarang kamu silahkan masuk surga. Jadi taatnya itu di akhirat dan itu menjelang masuk neraka. Masya Allah. Husnudzonnya itu tampaknya di akhirat. Sekali itu aja, nggak tahu sebelumnya pernah apa tidak. Masya Allah. Ini lengkapnya kurang lebih begitu itu. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ana aku inda dhanni abdi bi, aku adalah mengikut, ana inda husni dhanni abdi bi, aku mengikut baiknya sangkanya hambaku bi denganku. Rawahul Bayhaqi fi Syu'ab wa fi isnadihi rajulun sama kama tara.
Maka ini kalau enggak digabung dengan riwayat lain tadi, ghairu mafhum, apa maksudnya? Nah, itu maksudnya kurang lebihnya seperti yang diceritakan tadi. Wa 'anil A'mas an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala walladzi la ilaha illa ghairuh. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, la yuhsinu 'abdun billahi dhanna. Tidak berhusnuzon seorang hamba pun kepada Allah illa a'tahu dhannah. Mesti Allah akan berikan kepada dia persangkaan baik dia itu. Wa dzalika, dan itu prakteknya husnudzon, bi annal khaira, bahwasanya semua kebaikan biyadihi adalah dalam kekuasaannya Allah. Ini walaupun macam-macam kelemahan, dalam kuasaan Allah segala baikan, dan rahmatnya Allah melebihi murkanya, saya tetap berharap sayangnya, berharap kebaikannya, berharap anugerahnya tanpa melihat kelemahan saya, tapi yang saya lihat adalah kuasanya Allah. Nah. Tetapi harus ingat, diulang lagi, jangan sampai dalil-dalil luasnya rahmatnya Allah, perintah untuk berbaik sangka kepada Allah jadi dalil untuk kita terus berbuat maksiat kepada Allah. Karena berbuat maksiat kepada Allah itu mendatangkan murkanya Allah. Kalau orang dimurkai oleh Allah, maka akan jauh dari ditolong oleh Allah untuk macam-macam kebaikan, termasuk berbaik sangka kepada Allah. Hatinya gelap. Di antara risikonya melanggar, orang itu nggak mampu untuk bertaubat. Walaupun ada cerita-cerita orang yang sudah ahli maksiat ditolong Allah untuk bertaubat, itu kan dia, bukan kita kan. Kalau kita kalau maksiat itu terus nggak bisa berhenti, apa terus berhenti, kita nggak bisa menerka. Maka janganlah diri kita ini kita jadikan kelinci percobaan. Itu teman saya itu dulu nakal, sekarang soleh malah hafal Quran juara 1. Saya sepertinya kalau nakal seperti dia juga bisa begitu. Nah, ternyata begitu nakal nggak soleh-soleh sampai mati nggak soleh-soleh. Nah, maka kemaksiatan adalah kecelakaan, nggak boleh dicoba-coba. Kecelakaan untuk teman kita belum tentu sama nanti akibatnya dengan kita. Teman kita tabrakan sepeda motor, ketabrak bis, dia nggak apa-apa, luka-luka ringan. Lah kita kebentur tembok tok nggak usah bis, ternyata lepas nyawanya. Nah, itu bisa berbeda-beda. Maka kemaksiatan tidak boleh dibuat mainan. Namanya Ibnu Saqo, temannya si Abdul Qadir, itu maksiatnya zahirnya yang diceritakan hanya sekali. Melihat wanita jelita, akhirnya kasmaran dengan dia, akhirnya ngelamar dia, akhirnya nggak diterima kecuali dengan meninggalkan agamanya, akhirnya murtad, wafat dalam keadaan tidak beriman. Nggak apa-apa, nggak jaga mata, nanti untuk wudhu udah hilang. Nah, ternyata selepas diwudhui nggak hilang-hilang. Nah, merasuk ke otak, merasuk ke hati, akhirnya nggak jadi ngaji. Akhirnya otaknya isinya si dia, bukan pelajaran lagi. Nah. Pelanggaran-pelanggaran nggak usah sampai jadi kebawa tidur, wah gawat itu. Kebawa tidur, baca kitab yang kelihatan adalah kemaksiatannya, baca Quran yang kelihatan kangen dengan maksiat, wah itu repot itu sudah, masya Allah. Ini berarti sudah luka parah. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
takdir sudah. Kapan? Besok pagi malah agama ini baik ditanya dengan kamu. Salatullah إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغاية.